Shalom anak muda, dimanapun saudara berada, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, dan biarlah setiap hati kita, apapun yang kita alami, kita tetap mengucap syukur, kita tetap memuji buat segala kebaikan Tuhan. Dalam hidup ini tidak hanya cukup untuk memuji Tuhan, tidak hanya cukup kita bernyanyi lagu-lagu rohani dan kita sering bernyanyi di gereja dan lain sebagainya, tetapi yang Tuhan kehendaki juga adalah kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saat ini kita mau menaikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara telah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan saudara dimanapun berada bersama-sama dengan kami untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan di sepanjang kita bertemu lagi minggu ini ya, karena minggu lalu kita bertemu lagi minggu ini, kita tetap memuji Tuhan. Setiap hari kita memuji Tuhan, setiap hari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab sebagai anak-anak muda, jangan lupa untuk tetap bersemangat di dalam Tuhan, untuk tetap menyanyikan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena anak-anak muda identik dengan semangatnya, anak-anak muda identik dengan suaranya yang bagus-bagus ya. Suaranya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk hanya menyanyi-nyanyikan lagu atau hal-hal yang tidak baik, tetapi saya percaya anak-anak muda yang telah dibaharui oleh Tuhan, anak-anak muda yang telah merasakan kasih Tuhan, tidak akan berhenti untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Tidak akan berhenti untuk dia rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Tidak akan berhenti untuk dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena setiap anak-anak muda yang telah merasakan kasih Tuhan akan selalu memuji, memuliakan nama Tuhan lewat suaranya, lewat hidupnya, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Memujimu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan ini dan butuh mengerti firman Tuhan, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memujimu lewat suaraku. Memujimu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suaraku memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah hujan sejati. memujimu lewat suaraku. Kadang kita merasa itu cukup.
tetapi yang Tuhan mau kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memujimu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang ku kira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara ku memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. tak cukup hanya ku bernyanyi, Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara ku memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. melakukan firman-Mu. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu.
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kagum hormat Kami hormat akan akan Engkau. Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum sebab Engkau Allah yang sungguh indah, tiada taranya. Amin Tuhan. Engkau Allah yang indah dan Allah yang menakjubkan, Allah yang ajaib dan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib. sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu, Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami menghormati Engkau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Engkau Allah yang sungguh indah, tiada taranya. Terima kasih Tuhan. Kami takjub akan keajaiban-Mu Tuhan. Kau sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami mau nyatakan bahwa kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat
keajaiban dan kebesaran-Mu, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sungguh indah, tiada taranya dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Kami percaya kasih karunia-Mu, keajaiban-Mu itulah yang menyertai hidup kami. Sehingga kami ada sampai hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kami kembali memuji Engkau dan kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Untuk kami melakukan segala sesuatu hanya dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Pimpin kami, bawa kami terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki biar masa muda kami, masa muda yang penuh semangat, masa muda yang kami pakai untuk melayani Tuhan, masa muda hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak muda, saat ini kita kedatangan seorang narasumber. Ya, hari ini kita membahas sebuah topik tentang pentingnya membaca Alkitab. Ya, saya percaya anak-anak muda yang ada di rumah, dimanapun berada, pasti kesukaannya adalah membaca Alkitab. Ya, karena kita menyadari masa-masa muda kita adalah masa muda yang harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, masa muda yang kita mau pakai untuk kita tetap teguh dalam iman kita, mempunyai prinsip dalam hidup ini. Amin. Hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita membahas hari ini bagaimana pentingnya membaca Alkitab ya. Kita sudah terhubung hari ini dengan narasumber kita. Oke, kita mau menyapa dulu narasumber kita hari ini ya. Oke ya. Oke, selamat datang. Saya panggil kakak ini ya. Selamat datang Kak Margaret. Ya, apa kabar? Baik, selamat malam. Iya, puji Tuhan baik ya. Wah, anak-anak muda yang dipakai Tuhan ini ya. Saya lihat ini Kak Margaret tetap bersemangat ya melayani Tuhan ya. Semua. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan topik kita hari ini, ya saya akan membacakan sedikit biodata dari narasumber kita. Narasumber kita ini ya bernama Margaret ya STH. Ya, narasumber kita ini adalah seorang murid Kristus yang pada masa mudanya ya, belum masa tua ya. Yang masa mudanya dipakai untuk melayani Tuhan ya, bahkan seluruh hidupnya dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Dan Kak Margaret ini sudah menyelesaikan studinya di STT Saat Malang ya. Ya ini Saat Malang ini kota yang dingin sekali ya. Kota yang dingin, kota yang indah ya di Saat Malang tahun 2014 sampai 2020. Dan saat ini melayani sebagai hamba Tuhan di penuh waktu ya di GKY. Dan sedikit bahwa Kak Margaret anak kedua dari 3 bersaudara dan lahir di Jakarta 12 April 1996 ya, berarti benar-benar masa muda yang melayani Tuhan ya. Oke, saat ini saya serahkan langsung kepada narasumber kita Kak Margaret STH untuk menyampaikan materi. Kami persilakan. Terima kasih semuanya. Shalom. Shalom. Ya. Ini kalau online gini susahnya nggak bisa lihat teman-teman semua ya yang live. Nggak ketahuan kalau teman-teman ini gimana mukanya ya. Iya, benar-benar. Ya, tapi bersyukur kalau hari ini diberikan kesempatan untuk melayani teman-teman. Walaupun kita bisa bertemu muka, semoga nanti kalau ada kesempatan, ada kehendak Tuhan kita bisa sama-sama ketemu ya. Siapa tahu bisa mampir ke tempat teman-teman. Ya, amin. Ya, ini saya mau share screen, bisa ya? Bisa, Pak.
Sedang dicoba ya Kak ya. Ya. Oke, dari sini bisa ya Kak ya? Kelihatan ya? Oke, kelihatan ini. Ya teman-teman, hari ini kita mau bahas satu tema yang sebenarnya mungkin buat sebagian orang cukup kayak boring ya. Sebagai orang Kristen kok kayaknya setiap minggu dari kita masih mungkin ya, kalau kita dari sekolah minggu, pokoknya guru-guru sekolah minggu selalu bilang harus baca firman Tuhan. Asal masuk remaja baca firman Tuhan. Itu udah pemuda tetap baca firman Tuhan. Bahkan sampai yang tua tetap baca firman Tuhan. Iya. Ya, kenapa ya topik ini, tema ini selalu jadi selalu diulang-ulang ya, karena sepenting itu ya. Maka hari ini kita mau sama-sama belajar tentang membaca firman Tuhan itu sebenarnya sepenting apa sih. Nah, karena tadi kita udah berdoa, terima kasih udah di ini ya tadi dipimpin doanya. Jadi kita langsung aja ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita sama firman Tuhannya sendiri, saya ingin bertanya beberapa hal ke teman-teman. Sebenarnya saya tadi kepikirannya teman-teman nih ada banyak di Zoom, jadi saya bisa minta satu-satu. Tapi ini bersyukur ada 2 orang ya. Jadi saya mau minta bantuan teman-teman yang ada di Zoom juga untuk kasih opini, bisa sharing. Siapa yang di sini selalu baca firman Tuhan setiap hari? Kalau dosen-dosennya pasti ya. Gimana nih, mahasiswa harus baca firman Tuhan tiap hari? Siapa yang melakukannya setiap hari? Kalau misalnya ya iyalah ya. Kalau enggak nanti ada hukuman nggak kalau nggak baca firman Tuhan? Nah, pertanyaannya gini teman-teman, kita orang Kristen pasti kita baca firman Tuhan tiap hari ya. Hopefully kita semoga kita semuanya baca firman Tuhan tiap hari. Tapi pertanyaannya kenapa nih? Ini motivasinya apa kita baca firman Tuhan tiap hari? Boleh dibantu teman-teman kita nih yang di Zoom, ada Preti sama Tere. Boleh Preti duluan deh. Kamu kenapa baca firman Tuhan tiap hari, Preti? Gak apa-apa, jujur aja, walaupun ini di depan dosennya ya. Nggak dihukum, Pret, nggak dihukum. Bu, maaf Bu, kurang jelas Bu. Apa? Gak kedengeran ya? Putus. Oh, ini pertanyaannya, kenapa kamu selalu baca firman Tuhan tiap hari? Oh, mungkin belum jelas kali ya. Kurang jelas kedengaran mungkin suaranya. Oh, oke. Kalau gitu Tere deh, coba Tere bisa dengar pertanyaannya gak? Kenapa kamu selalu baca firman Tuhan tiap hari? Mungkin malu ya. Ada orang baru soalnya ya. jadi malu. Mungkin ini aja kali ya, Ibu Mary, kalau enggak Ibu Tika boleh salah satu. Kenapa Ibu baca firman Tuhan tiap hari? Kalau dari saya sendiri sih ya, kenapa kita harus baca firman Tuhan setiap hari? Karena menurut saya firman Tuhan itu adalah kebutuhan kita, hidup kita gitu. Karena tanpa firman Tuhan sesungguhnya ya kita tidak bisa mendapatkan jawaban. Bahkan ketika kita sudah membaca firman Tuhan, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita dan kita pun bisa mengenal Tuhan lewat firman Tuhan begitu. Oke, udah selesai ini. Firman Tuhan udah selesai. Oke, berarti karena memang Ibu sendiri bisa menikmati waktu bersama Tuhan ini ya, ketika baca firman Tuhan tiap hari. Iya, betul. Oke, kalau Ibu Mary gimana? Oke, kalau saya sih sama, bahwa ketika kita mengerti bahwa kita harus berjalan setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan hanya dengan firman Tuhan dan berdoa ya, salah satunya. Tapi ketika kita tahu bahwa firman Tuhan itu mengajar kita, memberikan kita teguran, memperbaiki kelakuan kita, bahkan firman itu adalah Allah sendiri gitu ya. Jadi itu benar-benar
kebutuhan kita dan kita melakukannya dengan sukacita, dan itu ya menjadi habit juga ya, bukan karena terpaksa ya, tetapi itu benar-benar ya nggak disuruh, nggak harus membaca firman gitu ya, tetapi benar-benar karena itu merasa itulah hidup kita, firman Tuhan itulah hidup kita, karena kita harus tetap berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan, yang kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan, itu sih. Oke, terima kasih. Ini jawaban dosen-dosen memang kadang-kadang berbeda sama jawaban mahasiswa. Ya, pertanyaan ini sebenarnya teman-teman saya pernah tanyakan ketika saya masih SMP. Jadi waktu itu saya dari keluarga Kristen, jadi sebenarnya baca firman Tuhan tiap hari itu adalah sesuatu yang saya tahu dan dianjurkan tiap hari gitu ya. Tapi di masa itu saya merasa, kok kayaknya setiap kali baca firman Tuhan itu pasti ngantuk. Jadi saya ngerasa lama-lama apa nggak usah ya, kalau udah ngantuk ya udah langsung tidur aja gitu. Kecuali misalnya nggak bisa tidur, baru saya baca firman Tuhan. Ada satu masa di dalam kehidupan saya pas masih muda gitu, saya berpikir ngapain sih sebenarnya baca firman Tuhan tiap hari? Kok kayaknya kurang ngerasa menikmati gitu dan sebagainya. Nah, teman-teman kadang-kadang kalau ketika kita masih muda gini ya, kita ngerasa baca firman Tuhan tiap hari itu justru sebuah beban, atau kita misalnya kita tahu itu sebenarnya penting, kita tahu sebagai orang Kristen baca firman Tuhan adalah penting, tapi kita tidak memperlakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu sepenting apa yang kita pikir. Jadi kita bilang, kalau ditanya mungkin semuanya kalau misalnya bisa bersuara gitu ya, penting nggak baca firman Tuhan? Penting. Itu kayak udah semua orang Kristen kayak bakal ngomong hal yang sama, menjawab hal yang sama. Tapi pertanyaannya yang penting buat kita adalah apakah sungguh kita udah memperlakukan membaca firman Tuhan itu sepenting yang kita bilang penting. Nah, ini jadi tantangan buat setiap kita, jadi pertanyaan buat pribadi buat kita semua. Kalau kita bilang itu penting, apakah kita sungguh-sungguh melakukannya dengan sepenting itu? Nah, teman-teman, bagaimana kita tahu kita itu menganggap baca firman Tuhan itu penting atau enggak di dalam hidup kita? Nah, ini alat ukur seberapa penting sesuatu di dalam kehidupan kita tuh ada 3. Jadi, kalau kita taruh dia di prioritas utama, kalau sesuatu itu penting, pasti kita prioritaskan sesuatu itu ya. Nah, kedua, kalau itu penting, pasti kita luangkan waktu kita, bahkan mungkin kita akan rutin melakukannya dengan baik. Gitu ya, kita bakal geser banyak hal dan sebagainya. Ada intensitas di dalamnya. Kalau itu penting, maka ada kualitas juga. Nah, ngomongin soal ini yang paling gampang kalau anak-anak muda, hal yang penting dan tidak penting ya. Misalnya adalah kalau kita punya orang yang kita sayang, orang yang kita suka, kita naksir, wah, dia akan jadi prioritas kita. Kita bakal terus mau ketemu dia, intensitasnya ada, kualitasnya pun ada. Kalau kita mau bikin hadiah sama dia, kita mau kasih hadiah gitu ya, wah, kita udah dari sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kita mikir dia sukanya apa ya, dia suka warna apa ya, dan sebagainya. Kualitasnya kita pikirkan dengan baik. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, tidur itu penting nggak sih? Kalau menurut saya itu penting. Gimana kalau Bu Tika, tidur penting nggak Bu? Sangat penting. Sangat penting. Harus ditulis ya, sangat penting. Ya, buat beberapa orang, apalagi kayak yang susah tidur, habis itu gampang bangun kayak saya, tidur, istirahat itu penting. Dulu saya di seminari, saya cuma dapat tidur maksimal malam 7 jam, karena kita harus bangun pagi, bersihin kerja bakti dan sebagainya, dan di tengah-tengah siang itu ada dapat waktu tidur istirahat sekitar 1-2 jam. Wah, saya pulang habis dari kelas, pulang langsung tidur, pasti langsung tidur, karena tidur itu penting. Nah, karena penting, kita pasti kasih prioritas, dan intensitasnya juga kita perhatikan. Nggak mungkin kita hari ini tidur, besok nggak tidur, gitu ya. Setiap hari rutin. Kualitasnya pun iya. Maksudnya kualitas gini, ketika kita tidur tuh persiapannya pasti banyak. Kita ganti baju, pokoknya harus bersih dulu, cuci muka dulu, sikat gigi dulu, pokoknya udah nyaman dulu baru kita tidur.
Jadi kualitasnya tuh benar-benar kita pikirkan ya. Nah, karena itu ini berarti penting. Next, belajar penting nggak? Penting juga. Penting. Kalau dosen harus bilangnya belajar itu penting. Kalau mahasiswa, belajar penting nggak? Penting, Bu. Sebagai penting, oh bagus. Nah, kalau misalnya belajar, walaupun misalnya nggak semua orang suka belajar ya. Ada beberapa orang yang kurang suka belajar, walaupun kita nggak suka belajar, tapi belajar itu tetap penting. Karena kita tahu kalau kita nggak belajar, kita akan dapat nilai jelek dan sebagainya ketika kita di kuliah ya khususnya, atau teman-teman yang kuliah, teman-teman yang sekolah. Kita tahu belajar itu penting, dan bahkan belajar itu kita butuhkan. Nah, karena itu kita taruh banyak hal, kita taruh prioritas di sana, kita akan kasih waktu kita juga, kita akan kasih kualitas yang terbaik untuk sesuatu ini. Next. Nah, ini nih. Main, nonton, ngobrol, belanja, makan, entertainment penting nggak? Ini serempak pasti. Penting. Penting banget. Ya, teman-teman, kalau misalnya kita kurang sesuatu yang ini nih, kita bisa stres ya, nggak bagus juga, nggak seimbang juga. Kalau misalnya kita cuma belajar, kerja doang, pasti kita lama-lama burn out. Bahasa orang tuh kayak burn out, udah kebakar, habis sudah. Jadi kita sudah tidak punya daya lagi untuk berkarya. Maka itu penting. Nah, kadang-kadang kita tapi suka kelewatan ya. Main, nonton, ngobrol, makan, belanjanya prioritas utama, intensitas utama, kualitasnya luar biasa. Nah, teman-teman, sepenting ini, hal ini kadang-kadang kita bisa lihat juga ya pentingnya sesuatu ketika kita lihat expense kita lihat pengeluaran uang kita. Nah, kadang-kadang kita bakal bisa tahu nih, ini sesuatu yang penting kalau kita berani untuk bayar lebih. Misalnya, kita nonton bioskop, atau misalnya kita beli minuman chat time gitu ya. Harganya lumayan tuh, 30.000, itu bisa makan siang, tapi karena itu penting buat lidah, jadi kita tetap beli dan sebagainya. Nah, ini penting buat kita. Nah, ini anak-anak muda, dreams, cita-cita kita penting nggak? Hobi kita penting nggak? Penting ya, penting banget. Kalau kita masih muda apalagi. Wah, kita mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi. Saya dulu pingin jadi penyanyi, teman-teman. Karena saya pingin jadi penyanyi, maka hampir setiap hari saya nyanyi. Hampir setiap hari saya paling suka nonton kayak acara-acara kontes gitu, kayak mungkin The Voice atau Indonesian Idol, dan bermimpi saya bisa masuk di sana dan sebagainya. Nah, di situ saya kasih prioritas, intensitas, dan kualitas. Nah, yang ini yang paling utama, teman-teman. Kalau ini penting nggak? Kalau penting, kita kasih prioritas nggak sih? Kita kasih intensitas nggak sih? Ada kualitas nggak di dalamnya? Apakah kita taruh kita taruh prioritas kita? Jadi gini, kita bisa geser segala hal untuk baca firman Tuhan. Kita bisa lakukan setiap hari, dan kita bakal buat satu suasana sehingga kita fokus baca firman Tuhan, punya kualitas yang bagus ketika kita baca firman Tuhan. Atau justru sebaliknya, teman-teman. Baca firman Tuhan kadang-kadang jadi opsi terakhir kita dalam keseharian kita, kalau kita misalnya nggak kecapean, kalau misalnya kita masih punya waktu, kalau kita lagi butuh dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini jadi pertanyaan yang penting untuk kita cek sebenarnya ini penting nggak sih dalam hidup kita. Kita udah perlakuin ini penting nggak sih? Nah, teman-teman, sebenarnya ada dua alasan mengapa sesungguhnya firman Tuhan itu sangat penting di dalam hidup kita yang kadang-kadang kita nggak sadari. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan, dua alasan ini. Kenapa sih firman Tuhan itu sangat penting di dalam hidup kita? Ini ada satu quotes di bawah yang saya tulis. Kadang kita nggak sadar seberapa perlunya kita sama firman Tuhan, sama kayak kita nggak sadar, kita tuh udara yang bersih itu penting untuk bernafas. Nah, teman-teman, mungkin di masa-masa COVID ini baru kita berasa kalau
udara yang tanpa virus itu sangat kita perlukan ketika kita tahu kalau banyak kontaminasi di udara ini, ya. Kadang-kadang kita sama seperti itu, kita nggak sadar kalau firman Tuhan itu seperlu itu kita sama firman Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar mengkoreksi diri kita. Mungkin selama ini kita sudah taruh prioritas di tempat yang salah, intensitas di tempat yang salah, kualitas di tempat yang kurang pas gitu ya. Nah, alasan yang pertama kenapa firman Tuhan itu harusnya jadi sangat penting buat kita adalah karena firman Tuhan itu sebenarnya adalah our golden compass, petunjuk langkah kehidupan kita. Nah, golden compass itu bahasa keren dari kayak kompas gitu ya. Kalau kita mau pergi ke, dulu kan nggak ada GPS teman-teman. Dulu itu adanya kompas, jadi pengarah kemana, utara dan sebagainya. Kalau orang lagi menjelajahi sesuatu, bumi ya, menjelajahi bumi, habis itu ke hutan, ke gunung dan sebagainya. Kalau mereka nggak punya kompas, mereka nggak tahu kemana mereka harus pergi dan mereka nggak tahu tujuannya. Nah, itu adalah firman Tuhan sendiri. Nah, teman-teman, ada satu gambar yang saya mau teman-teman coba lihat ya. Nah, menurut teman-teman, yang mana yang benar? Ayo. Ini 9 atau 6? Tergantung dilihat dari sisi mananya. Tuh, tergantung. Tergantung. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah gambaran dari yang disebut relative truth. Jadi, maksudnya adalah kebenaran relatif. Relatif itu kan artinya tergantung. Jadi, kebenaran itu bergantung sama yang lihat, bergantung sama orangnya. Misalnya gini teman-teman, cerai itu boleh gak sih? Buat orang-orang zaman sekarang, mereka akan bilang gini, gak bisa dibilang iya, gak bisa dibilang enggak sih, gue gak mau menghakimi sih. Kayaknya gak bagus kita menghakimi orang-orang tertentu, tapi yang pasti selama dua-duanya bisa bahagia dengan cara berpisah, ngapain kok tetap bersama gitu. Yang penting kan yang bahagia dan sebagainya. Tapi gua sih gak bisa bilang iya atau enggak sih. Tapi terserah yang lakuin. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah pandangan yang dunia tawarkan zaman sekarang, teman-teman. Jangan kesel, jangan bingung kalau kita lihat entertainment atau ya tontonan kita, ketika kita lihat orang-orang justru memperbolehkan beberapa hal yang kita pikir, loh ini kan nggak boleh, ini salah nih. Tapi mereka bilang, oh saya nggak bisa bilang ini salah ya. Kan tergantung. Nah, teman-teman, ini adalah satu budaya yang ada di sekitar kita. Dan ini real banget terjadi. Dan bahkan mungkin kita nggak sadar, kita tuh sudah mengambil hal ini. Kita bilang, semua itu abu-abu. Relatif, tergantung siapa yang lihat. Nah, teman-teman, tapi ada yang lebih parah lagi. Ternyata bukan cuma relatif truth yang ditawarkan dunia. Ada yang namanya post-truth. Nah, ini udah geser nih, teman-teman. Bukan lagi relatif, tapi post. Maksudnya apa post itu? Nah, teman-teman, post-truth adalah kebenaran itu bergantung dari jumlah orang-orang yang ikut mayoritas. Jadi ini, contohnya ya, saya kasih contoh aja biar gampang. Contohnya, seorang guru memergoki anak muridnya yang sedang vape di mall. Teman-teman tahu vape kan? Itu sejenis rokok yang udah elektrik gitu ya. Itu vape. Nah, zaman sekarang banyak banget anak-anak muda yang pakai vape. Guru ini memergoki anak yang pakai vape di mall. Nah, dia bilang, guru ini, loh, kamu kok ngerokok? Gak boleh itu. Nah, habis itu anak ini bilang, kata siapa bu? Tuh lihat anak-anak semua, mereka aja nge-vape. Artis-artis aja sekarang semua nge-vape bu. Kenapa kita nggak boleh? Ini mah nggak apa-apa bu, semua juga ngelakuin. Nah, teman-teman, inilah post-truth. Karena semua ngelakuin, maka boleh. Jadi kebenaran bergantung sama kalau semua ngelakuin, tuh, semua kan ngelakuin, kok aku nggak boleh? Jadi kebenaran itu bukan lagi bergantung
sama kebenaran itu sendiri, tapi opini masyarakat yang besar. Nah, teman-teman, secara tidak sadar sebenarnya dunia menyeret kita kepada ketiadaan kebenaran. Ini sama sebenarnya yang di Hakim-Hakim 21 ayat 25. Semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya gini loh. Kalau misalnya memang semua orang gak bilang itu salah, misalnya ya, semua orang gak bilang itu salah, emang kesalahan itu di hadapan Tuhan bisa langsung dihapus? Kalau misalnya semua orang nih bilang kita nggak salah, tapi kita ngelakuin sesuatu ya, emang di hadapan Tuhan itu langsung secara otomatis dihapus? Memang standarnya siapa? Nah, teman-teman, ini yang kadang-kadang kita lupa kalau kebenaran itu harusnya sesuai dengan bukan standarnya manusia. Kalau manusia semua standarnya beda-beda gitu ya. Tapi ini sesuai dengan standarnya Tuhan. Teman-teman, kita sebagai anak-anak muda, kita sebenarnya lagi berjalan, lagi hidup seperti di hutan yang gelap sekali. Dunia itu seperti itu. Dunia itu sudah jatuh di dalam dosa, dan gak ada satu orang pun yang bisa memastikan kalau mereka tidak terjatuh di dalam kegelapan. Tidak ada satu orang pun yang memastikan kalau mereka tidak akan dimakan sama serigala ketika mereka di hutan yang gelap. Teman-teman, ini kita harus sadari terlebih dahulu kalau kita bukan di dalam dunia yang innocent. Innocent itu tidak bersalah. Tapi sebaliknya teman-teman, kita harus ingat sekali kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Artinya teman-teman, semua orang tidak ada yang benar. Maksudnya adalah kita gelap semuanya. Gak ada yang tahu arah. Dan mudah sekali bagi kita manusia yang lemah ini untuk jatuh, bahkan kita salah di dalam langkah kita. Maka itu teman-teman, siapa dong yang harus kita ikutin? Opini siapa dong? Kebenaran siapa dong yang kita harus ikutin? Gimana kita melangkah di dalam kehidupan kita kalau kayak gitu? Kok kayak nggak ada harapan ya? Nah teman-teman, sebenarnya jawabannya ada satu. Hanya satu. Satu-satunya jawaban adalah firman Tuhan. Teman-teman, kita mau baca sama-sama, teman-teman yang di rumah juga sama-sama baca ya. Mazmur 119 ayat 105, 1, 2, 3. Firman-Mu itu Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Teman-teman, ini jawabannya sebenarnya. Ya, kita tahu ya, firman kita bagi kakiku, ya kita nyanyiin. Mungkin tiap minggu kalau misalnya kita mau dengar lupa. Jadi siapa yang bisa tuntun kita? Cuma satu, firman Tuhan. Firman Tuhan satu-satunya bisa menerangi jalan kita dan bisa kasih tahu kita sebenarnya standar kehidupan kita tuh harusnya kayak apa. Kenapa teman-teman? Karena manusia itu diciptakan sama Tuhan. Jadi yang menentukan benar dan salah itu sebenarnya bukan manusia, tapi penciptanya, Tuhan sendiri. Nah, untuk tahu yang mana yang benar dan salah, firman Tuhan itu dikasih ke kita. Biar kita tahu yang mana yang benar, yang mana. Sehingga kita tahu yang mana yang harus kita hindari, yang mana yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Teman-teman, sesungguhnya tidak ada yang abu-abu. Itu yang dunia bilang abu-abu. Enggak. Sesungguhnya di dalam Tuhan tidak ada yang abu-abu. Semuanya ada standar yang jelas, yaitu Tuhan sendiri. Nah, maka itu teman-teman, hari ini kita mau belajar kalau kenapa sih kita harus baca firman Tuhan. Teman-teman, karena di dalam firman Tuhan ini loh, kita bisa tahu yang mana yang salah. Melangkah itu dengan jelas, bukan kayak teman-teman kalau orang buta menuntun orang buta, jadinya gimana? Nabrak-nabrak atau jatuh-jatuh gitu ya. Enggak. Tuhan mau kita benar-benar dituntun sama sesuatu yang jelas, yaitu firman-Nya. Tuhan nggak mau sampai kita jadinya mencong kanan, mencong kiri gitu ya. Ini yang pertama. Teman-teman, karena firman Tuhan adalah satu-satunya petunjuk sejati di dalam kehidupan manusia di tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Teman-teman, ini apa ya? Firman Tuhan itu terangnya kita.
bayangannya kita lagi jalan di kegelapan. Jadi yang kita harus ikutin terangnya, gitu ya. Nah, teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya adalah karena firman Tuhan itu satu-satunya cara sebenarnya kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Satu-satunya cara kita bisa mengenal siapa itu Yesus Juru Selamat kita. Teman-teman, firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1, kita sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, teman-teman, ini adalah firman Tuhan yang memberikan satu meaning yang lebih dalam tentang arti firman Tuhan ya sebenarnya. Teman-teman, penulis Yohanes di dalam kitab ini memulai kitab Injil Yohanes dengan memperkenalkan seorang pribadi sebenarnya yang disebut dengan Sang Firman. Pada mulanya adalah firman. Berarti firman itu dari awal mula sebelum ada manusia, sebelum adanya waktu, ia adalah yang awal dan yang akhir. Itulah Sang Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama dengan Allah gitu ya. Dan firman itu adalah Allah. Teman-teman, pertanyaan siapa itu firman? Karena firman itu adalah Kristus. Firman itu adalah Yesus, Allah sendiri. Nah, teman-teman, maka itu teman-teman, ketika kita membaca firman Tuhan, sesungguhnya ketika kita mendekat dengan firman Tuhan, kita makin mengenal siapa Kristus. Ini adalah satu-satunya cara kita bisa mengenal siapa Kristus. Di sana kita bisa lihat apa yang Kristus lakukan buat kita dan apa yang Allah nyatakan di dalam Kristus. Nah, teman-teman, kalau kita baca Injil Yohanes, seterusnya kita akan menemukan kalau Yohanes memang bicara soal Kristus, karena next-nya Yohanes bilang kalau dia datang ke dalam milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Nah, kita tahu itu siapa. Itu adalah Kristus yang disalibkan. Maka tidak heran teman-teman, di dalam kitab Injil kita akan berulang kali melihat kalau Yesus itu menyebut dirinya sebagai roti hidup. Yesus itu menyebut dirinya sebagai air yang dapat memenuhi kita ketika kita haus dan sebagainya. Karena dia adalah firman yang hidup. Teman-teman, firman Tuhan bukan hanya berguna untuk menunjukkan jalan benar atau salah buat kita, tapi buat kita secara pribadi bisa berelasi sama yang namanya Yesus. Firman Tuhan adalah salah satu pernyataan khusus yang Tuhan kasih buat kita orang-orang percaya. Nah, saya waktu itu dari teman-teman ketika saya masih muda gitu ya, sekarang masih muda ya, remaja, saya dibilang sama pembimbing saya kalau firman Tuhan itu, Alkitab itu adalah surat cintanya Yesus buat kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Yesus, kalau kita benar-benar mau mengenal Yesus, mengenal siapa Allah yang kita sembah, harusnya kita mau belajar. Kita harusnya mau nih baca surat cintanya Tuhan. Seperti kita bilang kita mengasihi orang yang spesial buat hidup kita, kalau dia kasih kita message, dia kasih kita chat, dia kasih kita pesan, kita pasti baca, kita pasti bales, kita pasti kasih waktu itu buat dia, ya. Nah, teman-teman, hanya dari Alkitab kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, apa yang Ia lakukan. Ternyata Ia mengasihi kita, Ia datang ke dunia, Ia mengorbankan dirinya, Ia memimpin langkah kita. Kita menemukan di dalam baca firman Tuhan itu, ketika kamu butuh diteguhkan, Tuhan teguhkan kamu. Ketika kita butuh penguatan, kita mendapatkan di dalam Dia. Kita dapat keamanan, kita dapat segala hal. Teman-teman, itu lewat firman Tuhan. Firman Tuhan adalah jalan kita mengenal Dia, mencintai Dia lebih lagi, dan bisa memuliakan Tuhan. Teman-teman, secara singkat sebenarnya kalau kita mau lihat ya, kenapa sih Tuhan itu mempertahankan firman Tuhan Alkitab? Ini Alkitab ini dari 2000 tahun yang lalu, teman-teman. Kenapa Tuhan mengirimkan orang-orang
murid-murid Tuhan, rasul-rasul untuk menuliskan hal itu, dan Tuhan pelihara Alkitab ini sampai ke tangan kita hari ini, dan bahkan dengan terjemahan yang kita bisa mengerti. Apakah karena Tuhan mau kita, apakah karena Tuhan butuh kita? Saya pikir enggak ya, Tuhan nggak pernah membutuhkan kita untuk menambahkan kemuliaannya, dia udah sempurna. Tapi teman-teman, karena Tuhan tahu kita butuh. Kenapa kita baca firman Tuhan? Karena kita simply kita butuh. Sederhananya karena kita sangat butuh. Kita butuh Tuhan, kita butuh dikuatkan, kita butuh berelasi sama Tuhan, kita butuh pemimpin hidup kita butuh petunjuk di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, maka itu yuk kita sebagai anak-anak muda Tuhan, kita perlakukan firman Tuhan sebagaimananya firman Tuhan harus kita perlakukan sebagai sesuatu yang penting. Ya. Nah, ini rangkumannya teman-teman, baca firman Tuhan itu super duper penting. Yang pertama karena itu jadi petunjuk hidup kita. Yang kedua karena itu satu-satunya cara kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Allah yang mengasihi kita. Di situ kita dikasihi, dilindungi dan sebagainya. Intinya karena kita memang butuh. Lebih daripada kita butuh makanan, minuman, hal-hal yang simpel dalam hidup kita. Teman-teman, kita butuh firman Tuhan. Karena itu saya mau mengajak teman-teman setelah mendengar firman Tuhan ini, jangan langsung dilewatin gitu ya, penting, emang penting kok, nanti kalau ditanya penting nggak, kita bisa sebutin gitu ya. Enggak, bukan untuk pengetahuan kita teman-teman, tapi untuk kita lakukan. Yuk kita ambil komitmen melakukan 3 hal ini. Kita taruh prioritas kita buat baca firman Tuhan. Teman-teman, set waktu teman-teman. Kalau teman-teman yang punya handphone atau punya jam beker atau apapun, ayo sekarang keluarin handphonenya. Habis itu teman-teman bikin waktu yang pasti teman-teman mau khususin waktu buat Tuhan. Set alarmnya. Saya tungguin. Set alarmnya, mau jam berapa? Jam 6 teman-teman bisa, jam 7. Saya menyarankan teman-teman untuk kasih waktu yang paling teman-teman berkualitas. Teman-teman paling bisa kasih waktu itu dimana teman-teman bisa fokus, nggak mikirin apapun, teman-teman nggak khawatir apapun, teman-teman bisa kayak punya relasi dekat dengan Tuhan, bisa ngedate sama Tuhan. Kayak kalau kita ngedate sama pacar kita, kan nggak mungkin kita setengah-setengah kerja sesuatu ya, gitu ya. Teman-teman udah pasang, ayo kita pasang tiap hari. Kita kasih intensitas teman-teman. Pasang tiap hari. Dan juga kasih kualitas. Teman-teman kita bisa metodenya bisa banyak hal. Teman-teman bisa sambil nyanyi. Teman-teman yang bisa main musik, bawa gitarnya. Saya sering kali kalau baca firman Tuhan, kadang-kadang saya mulai dengan puji-pujian gitu. Bawa gitar, nyanyi sendiri. Kalau bisa teman-teman, kalau memungkinkan, teman-teman bisa duduk di satu tempat yang teman-teman bisa private gitu ya. Mungkin di kamar. Dulu saya kalau di kampus, saya suka duduk di taman sendirian. Gitu, nyanyi. Teman-teman kasih kualitas yang terbaik. Sama seperti teman-teman mau ngedate sama pacar teman-teman, yang teman-teman sangat sayang. Kita bakal kasih preparation segala macam, mungkin suasananya luar biasa biar kita bisa menikmati Tuhan. Teman-teman bisa juga bawa lilin. Saya juga suka tuh kayak bawa lilin. Lalu sambil memperhatikan lilin itu gampang mati ya, iya. Sama kayak kehidupan saya, tapi ada Tuhan yang dan sebagainya. Maksudnya kita bisa explore banyak hal di situ teman-teman. Nah, ini ada satu quote gitu ya teman-teman. Kalau Tuhan aja nggak pernah tawar-tawar untuk kasih nafas kehidupan, kalau Tuhan aja nggak pernah tawar-tawar untuk mati di kayu salib buat kita, masakan kita tawar-tawar dan Tuhan minta kita untuk baca firman-Nya untuk kebutuhan kita sendiri. Dan kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka ayo kita tunjukkan kasih kita. Jangan hanya lewat kata-kata yang manis, tapi lewat perbuatan dan sikap hati yang manis. Untuk yang terakhir, saya membacakan sebuah firman Tuhan yang menurut saya sangat indah gitu ya. Ini Tuhan katakan kepada Marta saat itu, konteksnya adalah Marta, Tuhan Yesus datang di rumah Marta dan Maria. Marta sibuk
dan Maria duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan Yesus. Kemudian Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Teman-teman, saya harap, saya juga rindu ya, kalimat terakhir yang Tuhan berikan, hanya satu saja yang perlu. Nama Maria itu kita ganti dengan nama kita. Hanya satu saja yang perlu. Fang Margaret telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Oke, ya, terima kasih Kak Margaret yang telah memaparkan materi, ya, sehingga anak-anak muda semakin memahami ya pentingnya dalam membaca Alkitab. Oke, anak-anak muda, 15 menit ke depan kita akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar, atau yang lagi bergabung di Zoom, silakan untuk bertanya, kami persilakan. Nanti yang ada di kolom komentar kami akan membacakannya. Ya, oke. Dari pemaparan tadi ya, kita sudah mengetahui betapa pentingnya untuk membaca Alkitab ya. Jadi saya harap anak-anak muda tetap bersemangat membaca Alkitab. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu ya, Kak Margaret. Yang pertama dari pemaparan atau bertanya nih, kadang nih anak-anak muda ya kan, apakah membaca Alkitab itu menjadi suatu keharusan seperti itu ya? Oke, silakan Kak Margaret. Apakah harus? Ini pertanyaan yang gini lah teman-teman. Ini kayak apakah kita harus makan? Apakah kita harus bernafas? Pertanyaannya sebenarnya nggak perlu kita tanyakan karena jawabannya pasti iya, iya kan? Karena tadi kita udah lihat kalau nggak ada firman Tuhan, kita nggak tahu jalannya kemana, bahkan mungkin kita bakal mengarah ke kematian gitu ya, ke berbahaya, dan kita yang perlu. Jadi harus banget teman. Oke. Itu jadi keharusan ya. Jadi anak-anak muda harus baca firman ya. Bukan karena takut dihukum ya. Biasanya nih anak-anak sekolah teologi ya, nanti nggak baca firman, apalagi dapat tugas dari dosennya ya, harus selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, itu menjadi momok bagi mereka gitu ya, keharusan karena ada hukuman dan lain sebagainya. Tetapi kita memahami keharusan itu karena kebutuhan kita ya, karena kebutuhan. Jadi seperti tadi kasih contoh, makan kan nggak harus disuruh-suruh makan gitu ya. Anak-anak 2 minggu nggak makan, nggak mungkin kan gitu ya. Pasti mau dia tahan 2 minggu pasti akan mencari makan kan, seperti itu. Jadi anak-anak muda, mari membaca Alkitab suatu hal yang menjadi kebutuhan kita. Oke. Yang berikutnya ya, bagaimana supaya kita bisa konsisten ya setiap hari membaca Alkitab ya. Kadang-kala kan ketika baru mendapatkan pengajaran atau pemahaman seperti ini, wah gencar-gencarnya begitu ya. Nah mungkin sebulan 2 bulan, aduh bosan lah, bete dan lain sebagainya. Jadi bagaimana nih, ada nggak trik atau sesuatu yang bisa dibagikan untuk kita anak-anak muda bisa tetap konsisten setiap hari membaca Alkitab seperti itu? Tips-tips ya, tips-tips. Tadi sebelum masuk ke tips, ada satu yang sebelum ini kan pertanyaannya perlu atau enggak. Ini khusus untuk tambahan untuk teman-teman yang sedang menggumulkan untuk menjadi hamba Tuhan, yang sedang jadi mahasiswa gitu ya. Selain emang itu sebagai anak Tuhan kita perlu dan sangat perlu, kita juga baca firman Tuhan itu harus jadi kesukaan kita. Bagaimana kalau gimana kita mau mengajarkan firman Tuhan buat jemaat, ini buat yang akan jadi pengajar gitu ya. Gimana kita bakal bawain materi ini gitu ya. Kalau kita sendiri nggak ngelakuin. Jadi make sure teman-teman ngelakuin dulu.
biar kita bisa bawainnya tuh dengan hati yang ringan gitu. Ya walaupun mungkin dalam pergumulan tertentu pasti kita up and down gitu ya baca firman Tuhan, tapi itulah karena kita punya tanggung jawab untuk membawa jemaat bisa mencintai firman Tuhan, kita cintai dulu firman Tuhan. Itu yang tadi ya. Tipsnya kalau ya saya ngerti sih, pasti kadang-kadang kita bosen atau kecapean dan sebagainya. Makanya sebenarnya tips yang tadi adalah gini teman-teman, kayak relasi, ini ngomongin soal relasi ya, di dalam hubungan relasi bahkan suami istri kan itu kan panjang sekali tuh, mungkin bisa sampai 10 tahun, 20 tahun. Gimana bisa tetap saling mencintai? Ya pasti di dalamnya ada komitmen teman-teman. Sama seperti membaca firman Tuhan, karena ini relasi sama Kristus, ini relasi sama Tuhan, maka harus ada komitmen yang pertama. Jadi kita yang pertama, kita bikin dulu komitmen sama Tuhan, kemudian kita kasih dan kita kasih waktu dan juga kita modif beberapa hal yang kayak tadi ya, kita kadang-kadang baca ini itu dan sebagainya, kita bisa pakai lagu, bisa juga pakai alat-alat tertentu gitu. Jadi kita kasih modifikasi gitu dalam hal itu, karena metode untuk baca firman Tuhan tuh nggak cuma kayak satu gitu loh, tapi banyak. Teman-teman bisa explore di sana, bisa tanyakan ke dosen-dosennya gimana, dosen-dosennya selama ini renungannya gimana, apakah lewat buku, kadang-kadang lewat buku juga oke gitu, kadang-kadang cuma baca firman Tuhan atau lewat renungan dan sebagainya gitu. Jadi kita ganti-ganti biar nggak bosan. Oke, terima kasih Kak Margaret. Oke, mungkin ada yang di Zoom, silakan. Di chat di Zoom juga boleh supaya. Oke, ini sudah ada dari Roida ya. Oke, bisa baca. Oke, ini pertanyaan dari Roida. Saya mau bertanya Ibu, bagaimana cara menumbuhkan semangat seorang agar membaca Alkitab itu menarik? Karena seperti saya sendiri membaca firman Tuhan itu menurut saya kurang menarik, seperti membosankan begitu. Jadi bagi dia baca Alkitab itu katanya membosankan. Trik apa yang harus dia lakukan supaya baca Alkitab itu bisa menarik gitu, tidak membosankan bagi dia? Ya, saya mengerti sekali karena saya juga bukan tipe orang baca ya, lebih suka nonton. Jadi gini teman-teman, sebenarnya yang pertama ya, yang basic banget ini walaupun klise ya terdengarnya, tapi ini basic. Yang pertama adalah yang bikin kita bisa tertarik baca firman Tuhan kalau kita ngerasa ini butuh sebenarnya. Jadi makanya tadi ditimbulkan rasa kebutuhannya itu. Nah teman-teman, yang pertama jadinya teman-teman perlu selidiki hati teman-teman, dan juga ya lihat sebenarnya kita tuh butuh gak sih dan sebagainya gitu ya. Tanyakan sama diri teman-teman, koreksi dulu di hadapan Tuhan. Yang kedua, minta sama Tuhan, karena membaca firman Tuhan menurut saya bukan pencapaian yang bisa dikerjakan sama manusia. Kecintaan sama firman Tuhan itu bukan datang dari hati manusia yang berdosa, tapi dari hati yang diperbaharui dan juga dianugerahi. Jadi itu kayak iman teman-teman. Kita nggak bisa hasilin itu, tapi Tuhan yang kasih. Jadi kita minta. Jadi pertama mungkin sebelum baca ya, sebelum kamu bikin komitmen itu, boleh kita doa dulu sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya aku kok kayaknya ngerasanya ini bosan. Tuhan tolong biar aku bisa merasa membutuhkan Engkau. Jadi Tuhan yang timbulkan dari hati rasa cinta dengan firman Tuhan. Nah yang kedua baru teman-teman kasih komitmen dengan menarik gak menariknya gitu. Ngomong soal menarik ya, bahkan kadang-kadang menonton sesuatu pun kadang-kadang bisa jadi gak menarik buat kita kan. Itu kan jadi perasaan ya teman-teman.
Jadi jangan bergantung sama perasaan, tapi kita belajar untuk konsisten. Jadi kita lakuin dulu aja. Percaya teman-teman, if you do it gitu ya, konsisten, ketika kita ngelakuin itu setiap hari, teman-teman nggak nawar-nawar setiap hari, mau itu bosen nggak bosen, teman-teman pasti dapat sesuatu, pasti. Ya saya percaya Roh Kudus pasti bekerja di dalam kehidupan teman-teman. Mungkin suatu hari teman-teman ada sesuatu atau apa, itu langsung kayak, iya dulu pernah baca ini. Tapi yang penting teman-teman lakuin dulu. Mau nanti menarik gak menarik itu kan perasaan, itu bakal mengikuti teman-teman, mengikuti. Nah, untuk yang ngomongin soal menariknya, teman-teman bisa pakai metode. Jadi bisa cari metode yang teman-teman suka, yang cocok sama teman-teman. Nah, saya pernah belajar ketika di seminari, kita tuh punya sebenarnya kita tuh punya tipe penyembahan yang berbeda-beda kepada Tuhan, warna spiritual yang berbeda-beda. Nah, misalnya kayak saya orang yang suka banget sama pemandangan, jadi naturalis gitu teman-teman tipenya. Kalau lihat pemandangan, saya bisa lebih kayak connected gitu, kayak saya ngerasa Tuhan tuh deket banget kalau misalnya bisa lihat pemandangan hijau atau pemandangan gunung dan sebagainya. Jadi makanya kalau saya setiap kali kayak saya saat teduhnya di taman, saya tuh bakal ngerasanya tuh lebih oh iya Tuhan gini-gini, bisa langsung connected. Nah teman-teman kita harus pelajari itu. Jadi teman-teman boleh cari, itu ada kayaknya apa spiritual ya, tipe spiritual kita tuh ada yang naturalis, ada yang lewat lagu, ada yang lewat puisi, ada yang lewat gambar dan sebagainya. Nah itu itu salah satu metode yang bisa kita pakai biar kita tuh bisa tertarik karena itu sesuai dengan kita punya color gitu. Itu sih caranya. Saya lupa itu kalau nggak salah. Nanti saya kasih ke Pak Charles deh ya itunya. Kayaknya harusnya ada deh. Ada teksnya juga teman-teman sebenarnya yang kayak gitu udah disiapin sama benar. Orang-orang yang sayang sama Tuhan dan meneliti hal ini. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, bagaimana ini karena kan mungkin tidak konsisten ketika membaca firman Tuhan, ada kemungkinan salah satu faktornya tidak memahami ayat tersebut ya. Jadi pertanyaannya bagaimana untuk kita anak-anak muda memahami ayat Alkitab yang kita baca seperti itu, karena kemungkinan kita tidak punya background sekolah teologi atau kita ikutin PA dan lain sebagainya. Jadi ketika kita membaca atau bagaimanakah caranya untuk kita memahami ayat yang kita baca tersebut ya? Memang ada beberapa firman Tuhan yang agak sulit dipahami, apalagi kalau kayak Wahyu gitu ya, Wahyu atau Imamat, Bilangan gitu. Ini apa yang mau direnungkan ya kayak gitu-gitu. Memang ada beberapa bagian firman Tuhan yang memang kita perlu bantuan buku tafsiran dan sebagainya. Kalau misalnya kita di mana yang biasa, yang memang kita nggak sekolah teologi, tapi kita rindu untuk baca firman Tuhan. Kalau ada yang bingung gimana? Yang pertama kalau misalnya kita nggak ngerti, catat. Jadi menurut saya satu metode yang paling bisa membuat kita belajar banyak adalah ketika kita baca, setiap kali kita baca kita catat. Catat tuh makanya bukannya ini ya, bukannya diktein satu-satu bukan dipindahin gitu ya, tapi kita catat apa yang kita ngerti dan tidak ngerti. Jadi apa yang kita dapatkan hari itu, misalnya firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, gitu misalnya. Jadi kita tulis apa yang kita dapat dari firman Tuhan itu. Aku ngerasa, cuma kita ngerasa, mungkin firman Tuhan itu sebenarnya kayak terang buat hidup saya dan sebagainya. Dan kedua, biar kita bisa lebih mengerti, pertanyaan-pertanyaan itu dicatat biar nanti bisa ditanyain sama hamba Tuhan atau sama dosen atau sama orang-orang yang kita tahu mereka lebih bisa lebih banyak belajar dan baca buku tentang hal itu.
selain ditanyain teman-teman, ketika ini tips ya, tips untuk baca firman Tuhan biar lebih menarik, ini teringat ya. Pertanyakan banyak hal teman-teman. Jadi pertanyaan banyak hal tuh gini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita itu apa Tuhan? Terang tuh maksudnya gimana? Emang kondisi sekitar kayak apa waktu itu kayak gitu. Jadi keluarkan pemikiran-pemikiran kritis kita dan tanyakan, tulis dan sebagainya. Nah, nanti baru cari jawabannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Maksudnya ya apa ya? Selain dalam firman Tuhan itu sendiri yang kita lihat di pasal sebelumnya atau pasal sesudahnya, kita bisa tanya sama orang lain kalau kita bingung. Jadi salah satu caranya ya kita jadi kritis, sama jangan terlalu, kalau kita masih baru ya teman-teman, jangan kayak gini loh. Jangan kita ngerasa, aku mau selesaiin satu kitab ini, 1 tahun ini gitu. Ya itu bagus menurut saya, bagus banget teman-teman, kita bisa selesaiin ini berkali-kali, tapi buat apa kalau cuman berlalu ya? Buat apa kalau misalnya cuman jadi bacaan dan achievement, jadi pencapaian tertentu biar kita bilang, oh saya udah sering baca firman Tuhan. Enggak, yang Tuhan mau tuh kita bisa menikmati. Jadi kalau misalnya memang kita kapasitasnya masih 1 ayat per 1 ayat aja nggak apa-apa teman-teman. Jangan jadi 1 pasal gitu. Itu kita nggak dapat apa-apa. Mending kita 1 ayat tapi kita bisa dapat itu 1 ayat. Sama tipsnya, perhatikan ketika kita baca sesuatu, perhatikan kata kunci. Jadi kadang-kadang kalau kita baca, misalnya ya, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Misalnya pas kita baca sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Habis itu kita kayaknya kok ada sesuatu yang kita tuh nggak bisa move on tuh dari kata itu. Misalnya ke jalanku. Nah teman-teman boleh pikirin tentang itu. Emang kenapa jalannya? Ada apa dengan jalannya? Itu salah satu cara yang yang bisa kita ini kalau misalnya kita mau lebih mengerti lagi firman Tuhan. Nah, ketika kita nggak tahu, kita tulis pertanyaannya. Ya kita tanyakan ke orang-orang yang memang belajar lebih banyak dari kita. Atau teman-teman juga bisa sebenarnya cari di internet sekarang. Walaupun banyak yang ini juga kita harus lihat-lihat dulu juga teman-teman. Bener nggak atau enggak. Cuman ada beberapa, saya pikir beberapa source itu di internet cukup baik. Teman-teman kita bisa lihat, kita bisa ya sama kayak kita belajar sesuatu gitu ya, kita harus cari sumber-sumbernya, cari tahu, baca buku juga, dengar di YouTube ada hamba Tuhan yang kayaknya juga ngepost sesuatu gitu ya, yang saya percaya. Teman-teman boleh lihat dari sana. Saya juga sering kali kayak gitu kok. Kalau misalnya persiapan khotbah, kadang-kadang kita juga blank gitu kan, kayak harus ngomong apa ya dan sebagainya. Saya tetap lihat buku-buku, lihat orang-orang yang sudah menggumulinya duluan dan sebagainya. Berdiskusi, wah itu enak tuh berdiskusi. Teman-teman kalau bisa punya KTB, kelompok tumbuh bersama, kelompok PA, wah itu enak banget. Bisa tanya di situ, bisa diskusi di sana karena firman Tuhan itu kaya banget. Kalau saya dapatnya apa, teman-teman bisa dapat yang lain gitu. Oke, terima kasih buat penjelasannya Kak Margaret. Ya, anak-anak muda, hari ini kita sudah belajar betapa pentingnya untuk kita membaca firman Tuhan ya. Terima kasih Kak Margaret atas kesediaannya hadir dalam acara Youth Worship STT Star ya. Walaupun melalui Zoom ya, doa kita akan bertemu di lain waktu ya. Kalau Tuhan izinkan bisa datang ke Pekanbaru nih ya. Berkunjung di STT Star ya. Saya ada di Pekanbaru sebenarnya. Oh iya. Ya. Bisalah berkunjung di STT Star. Kita bertemu seperti itu. Oke, terima kasih ya. Saya percaya anak-anak muda ketika kita memahami pentingnya membaca firman Tuhan, maka ketika kita setiap hari
membaca firman Tuhan itu menjadi habit atau kebiasaan kita ya. Atau tadi dikatakan itu menjadi kebutuhan kita, dan kita percaya bahwa ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita itu disebut orang-orang yang berbahagia ya. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua, di situ sangat jelas bahwa berbahagialah. Berbahagialah itu orang yang apa? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam ya. Saya percaya anak-anak muda yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam disebut anak-anak muda yang berbahagia ya. Dan ketika kita membaca dan merenungkan firman itu menjadi kesukaan kita, menjadi habit dalam hidup kita, karena kita tahu firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga yang ke-16 bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, sebab dalam Alkitab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk dikatakan memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang Roh Kudus ingatkan, kesalahan kita, kelakuan kita yang tidak berkenan dengan firman Tuhan, maka dengan rendah hati, dengan kerelaan kita bisa berubah, dan itu mendidik kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak muda, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, Roh Kudus akan memimpin kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Sebab satu hal kita tahu bahwa kita tetap rindu untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa pertemuan malam hari ini membawa kita semakin rindu untuk kita mengenal Tuhan melalui firman Tuhan dan Roh Kudus untuk kita mengenalnya. Mari malam hari ini kita akan akhiri acara Youth Worship dengan tema hari ini pentingnya membaca firman Tuhan. Kita percaya setelah ini dan hari-hari berikutnya firman Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita dan kita semakin rindu untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal pribadi Tuhan melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari datang kepada Tuhan. Katakan dengan kesungguhan hati, aku rindu mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya kita mengagumi semua karya dan ciptaan Tuhan, tetapi ketika kita tidak mengenal pribadi Yesus, itu semuanya akan sia-sia saja. Kita rindu mengenal Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Aku rindu mengenalmu. Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu. Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, Tapi tanpa ku kenal pribadi, tapi tiada ku kenal pribadi,
katakan bahwa engkau rindu mengenal Tuhan. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Ini kerinduan kami, setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, bahwa kami mengenal Engkau melalui firman-Mu dan Roh Kudus yang memimpin kami. Hari ini kami sudah belajar betapa pentingnya kami membaca firman-Mu. Biarlah itu tertanam dalam hidup kami Tuhan. Amin. Dan firman-Mu itu menjadi pelita dalam kehidupan kami, menuntun kami. Dan melalui kebenaran firman-Mu kami semakin mengenal pribadi-Mu, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan melalui kebenaran firman-Mu kami bisa untuk semakin dewasa di dalam iman kami. Semakin kami hidup seturut dengan kehendak dan ketetapan Tuhan. Hari ini kami berdoa biarlah setiap anak-anak muda yang telah ada bersama-sama dengan kami dalam acara ini diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Baik pekerjaan studi mereka diberkati dan Tuhan menolong keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Margaret ya Tuhan, Engkau yang menolong dan memimpin dimanapun hamba-Mu melayani. Tuhan memberkati, memberikan hikmat yang daripada Tuhan dalam melayani. Dan hari demi hari pengurapan Tuhan menjadi nyata sehingga hamba-Mu ini Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami berdoa buat keluarga Jamie Jacob. Kami berdoa buat keluarga ini ya Tuhan yang saat ini berada di NTT. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka untuk saling memahami satu dengan yang lain. Berikan kerendahan hati Tuhan, karena kami tahu ketika Engkau mempersatukan untuk mereka mempunyai janji, untuk mereka sehati, sepikir, untuk mereka bersama-sama dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Roh Kudus yang memimpin keluarga ini. Untuk mereka mengingat kembali janji pernikahan mereka, untuk teguh di dalam kasih karunia Tuhan. Apapun masalah, perbedaan apapun yang mereka alami, Tuhan Engkau yang menolong, menjamah mereka, mempersatukan dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Kami berdoa biarlah keluarga ini diberkati oleh Tuhan, dan keluarga ini dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Tetap persatukan keluarga ini ya Tuhan.
karena kami tahu rumah tangga ini akan dipakai Tuhan Amin. untuk membawa jiwa-jiwa, untuk memberkati keluarga-keluarga lain, Amin. untuk dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan mereka, Amin. baik dimanapun mereka berada, khususnya mereka saat ini berada di NTT. Tuhan menolong mereka, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Amin. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu malam hari ini. Biarlah Tuhan menolong dan campur tangan dalam kehidupan kami, berkati setiap kami yang ada, dan Tuhan memimpin kehidupan kami. Terpujilah Amin. Engkau Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akhiri persekutuan kami dalam Youth Worship STT Star malam hari ini, dan apapun yang kami sharingkan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami akhiri acara kami ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami menerima berkat yang daripada Bapa, kasih karunia yang daripada Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya percaya anak-anak muda diberkati oleh Tuhan dan Amin. semakin bersemangat dalam membaca firman Tuhan. Amin. 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 Terima kasih buat narasumber kami, Kak Margaret, ya, supaya Tuhan memberkati, ya, dimanapun melayani Tuhan pakai luar biasa, ya. Terima kasih buat terima kasih buat Bapak Ibu dan semua anak-anak muda yang telah mengikuti acara Youth Worship malam hari ini. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan, dan sampai bertemu minggu depan dengan topik yang berbeda dan pasti lebih menarik, ya. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati saudara, ya. Oke. Terima kasih Terima juga buat kasih. Roida, Preti, dan juga Tere tadi yang sudah bergabung. Biarlah kiranya pemaparan hari ini boleh menjadi pengetahuan buat kita dan kita boleh semakin mencintai firman Tuhan. Selamat melaksanakan aktivitas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom kembali, Bu. Shalom, Bu. Shalom, terima kasih semuanya.